Presiden Joko Widodo menyempatkan bertemu dengan warga korban lumpur Lapindo. Presiden berjanji menyelesaikan proses ganti rugi hingga September mendatang. Di hadapan warga korban lumpur, Presiden Jokowi menyampaikan dana talangan untuk korban Lapindo 767 miliar rupiah dari APBN. Tahap pertama sudah dibayarkan beberapa waktu lalu sebesar 155 miliar. Yang kedua akan digelontorkan dalam waktu dekat sebesar 164 miliar rupiah. Presiden juga telah perintahkan Menteri PU dan Kepala BPLS untuk segera membayarkan tanpa ditunda. Presiden Jokowi juga meminta uang yang didapat warga bisa digunakan untuk hal yang produktif. Untuk informasi lebih lengkap sehubungan dengan kunjungan Presiden Jokowi di Sidoarjo, kita bergabung dengan Rifai Pamone. Rifai, apa saja inti dari sambutan Jokowi saat bertemu warga yang terdampak lumpur Sidoarjo? Sesaat sampai di titik 25 tanggul penahan lumpur Sidoarjo Zelda, Presiden Joko Widodo yang didampingi tidak hanya oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun juga oleh Menteri Sosial, menyatakan dalam pidatonya beberapa hal secara teknis, yaitu terkait dengan seluruh proses atau prosedur validasi dari korban lumpur Sidoarjo selama beberapa bulan terakhir terus secara intensif dilakukan, dan pemerintah telah menyiapkan dana talangan sebesar 767,5 miliar rupiah setidaknya dari APBN untuk digunakan oleh PT Minara Lapindo Jaya dengan koordinasi bersama dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo menggantikan atau sebagai konsekuensi dari dana ganti rugi bagi 3.324 berkas kepala keluarga yang telah menantikan dana ganti rugi selama 8 tahun terakhir. Secara khusus seperti yang sudah Anda sampaikan, Zelda, dalam informasi sebelumnya, bahwa Presiden Joko Widodo meminta kepada warga meski secara bertahap yang telah mendapatkan dana ganti rugi setelah tanda tangan nominatif selama 10 hari setelah tanda tangan nominatif, uang yang minimal berjumlah sebesar 300 juta rupiah dapat digunakan secara produktif untuk kesejahteraan keluarga. Berikut pernyataan selengkapnya dalam pidato Presiden Joko Widodo. Semuanya saya harapkan menyadari bahwa tidak mudah mencairkan uang sebesar ini, 767 miliar. Yang kedua, saya titip yang sudah pegang uang, gunakan uang itu untuk apa utang loh gitu. Yang pertama, ya kan, mestinya untuk beli tanah lagi, untuk membangun rumah lagi. Kalau yang sudah ada ya tinggal nutup. Ngoten. Jenengan takone masih kurang terus. Ya, yang paling penting itu dijaga, jangan sampai untuk membeli hal-hal yang bersifat konsumtif. Harusnya dimanfaatkan untuk hal yang produktif. Zelda. Rifai, lalu usai kunjungan Presiden di area lumpur Sidoarjo, apa kemudian yang menjadi tindak lanjut proses pencairan ganti rugi? Ada beberapa hal yang disampaikan oleh pemerintah, setidaknya tidak hanya sekedar melalui Presiden Joko Widodo dalam sambutannya, namun kami juga menjumpai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono yang menyatakan bahwa meski akan dilakukan secara bertahap, namun tidak ada gelombang secara konkret yang menjadi salah satu upaya yang disebut-sebut oleh sejumlah pihak dalam upaya pencairan dana ganti rugi ini. Namun yang benar yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dengan berkoordinasi dengan PT Minara Lapindo Jaya dan juga pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah mencoba untuk terus melakukan validasi dan juga verifikasi. Hingga saat ini tinggal 96 berkas kepala keluarga yang belum secara penuh divalidasi dan juga diverifikasi. Setelah seluruhnya sudah usai, maka akan langsung dilampirkan kepada Kementerian Keuangan untuk kemudian mendapatkan pencairan selama 10 hari setelah tanda tangan nominatif. Seperti yang sudah kami sampaikan, Zelda, bahwa pencairan ini berlangsung secara bertahap, maka ada sebagian warga korban lumpur Sidoarjo yang belum mendapatkan ganti rugi.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya, Zelda, juga sempat mengingatkan kepada masyarakat atau warga yang menjadi korban lumpur Sidoarjo agar tetap bersabar karena seluruh proses validasi ini akan terus berlangsung. Namun hal yang dipastikan oleh pemerintah adalah pencairan akan segera dilakukan. Bila tidak ada aral melintang, maka target pemerintah pada akhir September 2015 seluruh proses pencairan dana ganti rugi tersebut bisa terselesaikan. Namun yang perlu diingat dalam jangka panjang tentunya aset yang berada di atas 634 hektar kolam penampungan lumpur Sidoarjo ini selama dalam proses pencairan tentunya menjadi tanggung jawab dari PT Minarak Lapindo Jaya. PT Minarak Lapindo Jaya juga diberikan sebuah kewajiban oleh pemerintah dalam perjanjian dana talangan ini untuk mengembalikan dana sebesar 767,5 miliar tersebut kepada pemerintah setidaknya dalam 4 tahun ke depan. Apabila tidak dilakukan, maka seluruh aset yang berada di atas luasan areal 634 hektar ini akan menjadi milik pemerintah. Kembali di Metro Sore, pemirsa, Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho hari ini menjalani pemeriksaan yang diagendakan oleh Kejaksaan Agung di gedung KPK. Gatot diperiksa sebagai saksi dalam kasus penyelewengan dana bansos di Pemprov Sumatera Utara. Gatot tiba di gedung KPK pagi tadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hadir tanpa didampingi pengacaranya, Gatot enggan menjawab pertanyaan wartawan. Pemeriksaan di gedung KPK ini dilakukan atas permintaan Gatot. Hingga kini Kejaksaan Agung telah memeriksa 24 saksi baik dari Pemprov Sumut maupun lembaga yang menerima dana bansos. Namun belum ada yang dijadikan tersangka. Hari ini adalah hari kedua wawancara tahap akhir bagi 19 calon pimpinan KPK. Ada 7 capim yang menghadapi pertanyaan dari panitia seleksi, diantaranya adalah PLT Wakil Pimpinan KPK Johan Budi dan mantan Ketua MK Jimli Asyidiki. Di hadapan panitia seleksi, Johan Budi menjelaskan peran dan tugasnya selama bertugas di KPK. Beberapa pengalaman menjadi sorotan termasuk saat KPK dilanda krisis kepemimpinan. Tim Pansel juga menanyakan soal perkembangan sinergi antar lembaga penegak hukum. Selain Johan, mantan Ketua MK Jimli Asyidiki juga mengikuti tes wawancara untuk menjadi calon pimpinan KPK. Jimli menjelaskan soal rencana penguatan kerjasama dengan Polri. Panitia seleksi pimpinan KPK juga menanyakan soal hukuman mati terhadap koruptor, dan mengenai hal ini Jimli menyatakan dirinya menolak hukuman mati kepada koruptor. Oke, baik Pak. 5 calon pimpinan KPK sudah menjalani wawancara tahap akhir dalam rangkaian tes Capim KPK. Setiap Capim ditanya oleh 2 penanya utama sesuai dengan keahlian masing-masing. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Aulia Pane di Gedung Sekretariat Negara. Aulia, bagaimana proses lanjutan seleksi calon pimpinan KPK saat ini? Dan kenyataannya di dalam saat ini wawancara terbuka dalam rangkaian tes seleksi calon pimpinan KPK saat ini masih berlangsung, dan sejak kemarin sampai dengan hari ini totalnya sudah ada 12 orang calon pimpinan KPK yang mengikuti sesi wawancara terbuka di Gedung Seknek Jakarta Pusat ini. Dan saat ini yang baru saja selesai menjalani sesi wawancara adalah Laode Muhammad Syarif yang merupakan dosen Universitas Hasanuddin sekaligus juga konsultan hukum lingkungan. Dan tadi juga Pansel KPK ini sempat menanyakan beberapa pertanyaan kepada Syarif yang seorang akademisi ini seputar popularitas jika dirinya terpilih menjadi pimpinan KPK. Namun Syarif tadi menjawab tidak akan terpengaruh dengan popularitas yang ada dan tidak akan sibuk melayani panggung popularitas. Dan seperti ketahui, nama-nama yang menjalani sesi wawancara, yang pertama adalah tadi Giri Supradiono, yakni seorang direktur KPK. Selanjutnya juga Jenderal Purnawiraman Hendarji Supandi, mantan Aspam Kasat, dan selanjutnya Jimli Asyidiki, yakni Ketua DKPP dan juga mantan Ketua MK, dan selanjutnya Johan Budi, pelaksana tugas pimpinan KPK. Dan sebelumnya juga panitia tim seleksi KPK ini melibatkan sejumlah asesor yang berasal dari berbagai latar belakang seperti hukum, SDM, dan juga organisasi serta psikolog senior
Selain itu juga pansel KPK mempertimbangkan hasil penelusuran rekam jejak yang dilakukan oleh masyarakat sipil, kepolisian, kejaksaan, PPATK, BIN, dan KPK sendiri. Dan saat ini 19 orang ini adalah capim yang sudah terpilih dari 48 capim yang sebelumnya ada lolos di tahap ketiga, dan berdasarkan komposisi ini ada 4 orang wanita dan juga 15 orang laki-laki dari berbagai profesi, dan nantinya akan dikerucut menjadi 8 nama untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Dan saat ini tengah berlangsung wawancara terhadap Muhammad Budiono. Ini adalah seorang ketua Komite Audit Program Studi Magister Fakultas Ekonomi UGM. Dan berikut adalah wawancara terbuka Muhammad Budiono, calon pimpinan KPK. Pusat perhatian, ya, center of attention-nya sudah oke, haknya sudah dihormati di satu sisi, dan secara hukum memang tidak apa-apa, Bu. Baik, Pak. Kita nggak usah menyebutkan nama. Tapi begini, karena kita berharap seandainya atau insya Allah Bapak terpilih, gitu kan? Di sini kan justru kan pemikiran-pemikiran yang bersifat lebih policy itu akan diharapkan karena Bapak bukan dari hukum pidana, itu pasti di sana. Artinya kan begini, kalau saya menawarkan satu solusi, putusan tentang pra-peradilan itu mestinya kan tidak serta-merta kemudian kasusnya tidak bisa dijalankan hanya karena KPK tidak punya SP3. Saya menawarkan satu pemikiran, seharusnya putusan itu dieksekusi saja. Eksekusi putusan tentang pra-peradilan. Oke, bahwa kita kalah. Setelah itu lakukan lagi penyelidikan lagi, diawali lagi. Adakah Bapak melihat ada kendala atas usul upaya saya agar dalam hal ke depan KPK ada mengalami pra-peradilan seperti itu yang bukan substansi, jangan sekali-kali lagi dilimpahkan, tapi dieksekusi putusannya, kemudian lakukan lagi penyelidikannya, kuatkan lagi 2 bukti awal ketersangkaan. Bagaimana atas saran saya seperti itu atau pemikiran saya seperti itu kalau Bapak jadi ketua? Itu saya sangat setuju sekali. Ya. Jadi tanpa mengurangi hak konstitusi beliau. Tidak menyebutkan nama Pak ya, siapapun, karena siapapun. Ya, artinya kan ke depan ini justru tantangannya adalah KPK akan menerima pra-peradilan. Tadi di awal sudah saya katakan saya sangat setuju sekali dengan poin yang Ibu sampaikan itu, ya, sangat setuju sekali. Ya, tinggal kita wait, kita cari, ya. Sambil kita perbaiki ke dalam juga. Di paper yang saya sampaikan itu saya katakan bagian yang terkait dengan revitalisasi kelembagaan itu saya sampaikan mestinya SOP di internal KPK juga harus boleh. Kenapa sampai ada pra-peradilan? Baik, Bapak setuju ya? Ya, Zelda, masing-masing calon pimpinan KPK ini menjalani sesi wawancara selama 1 jam dan hari ini masih akan berlangsung sampai dengan pukul 17.30. Untuk sementara Zelda kembali ke Anda di studio. Aulia Pane melaporkan langsung dari Gedung Sekretariat Negara.